ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa mendengarkan daripada pengajian yang diadakan setiap harinya kecuali hari Jumat, pembahasan tentang Ramadan dari segi fadilahnya Ramadan, puasa dan adab-adab dan seterusnya. Yang insyaallah kita akan lanjutkan taklim ini kecuali daripada hari Jumat. Kemudian dengan harapan kita bisa mendapatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya harapan, dengan mendapatkan Ramadan dengan ibadah yang bertambah, dengan ridha yang bertambah, dengan rahmat yang bertambah, sehingga di bulan yang selanjutnya kita bisa mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala di sisa bulannya, karena kita sudah mudah-mudahan dengan harapan hawa nafsu kita terdidik di jalannya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau itu menjadi sebaik-baiknya umat, yang karena beliau itu menjadi umat yang mulia, yang karena beliau kita termasuk umat yang insyaallah terbebas daripada api neraka semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan tentang taklim yang Ramadan di hari yang keempat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, masih dalam kitab Al-Wajiz yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, bab tentang keutamaan puasa Ramadan dan beribadah di malam harinya. Maka dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man sama Ramadan wa gamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan daripada malam Ramadan imanan, dengan dia percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni bagi dia apa-apa yang telah lalu daripada dosanya. Dan barang siapa orang yang daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwa makna imanan adalah dia percaya, dia tahu, maka dikatakan gultu wal imanu huwa tasdiqu bil wa'dillah. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, dan iman maksudnya apa? Imanan wahtisaban tadi dalam satu hadis dikatakan huwa at-tasdiqu bi wa'dillah, yaitu membenarkan dengan janjinya Allah. Wal ihtisabu, dan ihtisab dalam hadis dikatakan huwa al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada gamahu, yaitu menghidupkan daripada malamnya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan al-qiyam, makna qiyam maknanya dikatakan dalam kitab Nafahatur Ramadiyah, dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa al-qiyam huwa sunnatun wa maknaha, dan maknanya apa? Ayyakuma layali Ramadan mutahajjidan bi salatin nafli wal Qur'an. Maksudnya adalah dia menghidupkan daripada malam Ramadan dengan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnah dan dengan Al-Qur'an. Wa mithlu dzalika, dan seperti juga daripada salat sunnah dan segala macamnya adalah hilaqud dzikir, yaitu menghadiri daripada halaqah-halaqah dzikir dan ilmu daripada halaqah-halaqah ilmu. Ya, seperti contohnya di Pasuruan mungkin kita bisa hadir daripada khataman Al-Quran yang diadakan oleh Ustaz Taufik dan seterusnya, maka hadiri majelis seperti itu. Ya, walaupun itu cuma istilahnya bukan dalam makna salat, tapi itu termasuk, kata Habib Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa itu termasuk daripada menghidupkan malam Ramadan. Wa man shallal isya'a wal fajra jama'atan, dan barang siapa yang salat isya dan fajar berjamaah, faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan, maka kata beliau barang siapa yang dia salat isya dan subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar daripada menghidupkan malam Ramadan dan menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin
fa ka'annama gama nisfahu. Karena Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan daripada setengah malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal lail kullaha, maka seakan-akan dia salat malam secara keseluruhan. Maka minimalnya ya kita salat isya berjamaah. Tentu kalau sudah salat isya berjamaah ya tanggung kalau enggak tarawih. Ya, maka salatlah tarawih. Ya, bahkan dari ulama mengatakan bahwa menghidupkan malamnya ya dengan tarawih, karena dialah salat khusus yang diadakan di bulan Ramadan saja. Kemudian salat subuhnya juga berjamaah agar apa? Agar kita bisa menghidupkan daripada semua malam. Maka oleh karena itu menjadi apa? Menjadi nikmat yang besar bagaimana kita menghidupkan malamnya. Maka dengan salat sunnah yang banyak, membaca Al-Quran dan hadir daripada majlis zikir. Kemudian dikatakan juga kalau sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala iftarada shauma Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dan aku sunnahkan bagi kalian untuk menghidupkan malamnya. Faman samahu wa gamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan. Barang siapa yang dia puasa dan dia menghidupkan malamnya dengan dia membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kana kafaratan lima madha, maka itu semua akan menjadi penghapus bagi dia daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dikatakan juga fa inna salatat tarawih bi ta'annin isdada ajran. Beliau juga mengatakan fa in shalat tarawih. Kalau orang tersebut salat tarawih, jadi salat udah isya berjamaah, subuh berjamaah, kemudian dia salat tarawih bi ta'annin, dengan pelan-pelan, dengan khusyuk, dengan tadabbur, ndak dia cepet-cepetan, ndak hanya nguber 20-nya atau nguber 23-nya dengan witirnya, maka dia pelan-pelan bi ta'annin kata beliau. Izdada ajran, maka akan nambah pahalanya. Wa kullamasdada amalan izdada ajran, dan setiap nambah amalnya maka otomatis akan bertambah pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam ajruki ala gadri ta'abik, pahalamu wahai Sayyidina Aisyah itu sesuai dengan kadar lelahmu. Maka oleh karena itu menunjukkan ini semua, kalau kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah maka sudah mendapatkan bagian yang besar. Kalau ditambah sama tarawih, maka kita akan dapat pahala berlipat-lipat ganda lagi. Bayangkan saja seperti hadis yang lalu, setiap orang yang sholat sunnah maka pahalanya seperti wajib, apalagi kita sholat tarawih 20 rakaat, maka seakan-akan kita sholat subuh 700 kali. Itu begitu hebatnya daripada tarawih tadi. Dan juga banyak fadilah yang lain. Kemudian dikatakan wa qala Hafidz Al-Mundhiri infarada bihadhi ziyadah, maksudnya wa ma ta'akhir, itu Qutaibah bin Sa'id an Sufyan wa huwa thiqah, dan wa isnaduhu ala syartis sahih. Nah, wa ziyadatu thiqah maqbulatun kal haditsil mustaqil. Maka kalau menurut pendapatnya daripada Imam Qutaibah, ditambahkan oleh Imam Qutaibah wa ma ta'akhir, maka kalau ada orang menghidupkan Ramadan, berpuasa di siangnya, menghidupkan dalam salat dengan salat dan ibadah yang lainnya, maka dia dihapuskan dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu walillahi utaga'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan dikatakan dan bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Wa dzalika, dan itu semua kullu lailatin, di setiap malam daripada Ramadan. Wa an Ahmad wa inda Ahmad wa Ibni Majah wa Tabrani wa rijaluhu thiqat an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an walillahi inda kullu fitrin utaga'u minan nar, dan dikatakan dan bagi Allah di setiap orang berbuka, di setiap masa berbuka itu ada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Maksudnya ba'da itmami saumi kulli yaumin, setelah sempurnanya puasa maka dia sudah dapat label dari Allah Subhanahu wa taala dibebaskan daripada api neraka, maka pahala yang besar. Ta'jilan minhu bi'ita'il ajr, ini adalah
pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti enggak nunggu dia meninggal, enggak segala macam, enggak. Ketika selesai dia beribadah, maka dikasihkan pahalanya inda tamamil amal, ketika sempurnanya dia berpuasa. Wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Qala Allah Ta'ala kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dikatakan setiap amalnya manusia itu adalah bagi dirinya, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi. Tentu kalau kita lihat seperti ini, seakan-akan berarti sholat itu bukan buat Allah. Padahal kita ketahui semua bahwa amal ibadah semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari segi hadis ini ada kepemahaman bahwa seakan-akan hanya puasa saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya enggak. Maka oleh karena itu maksudnya apa? Maksudnya dikatakan oleh Al-Imam Hasan Masyad dalam kitabnya, dikatakan wa qauluhu kullu amali ibni Adam ila akhirih ikhtalafa ulama fi tafsir hadza ma'a anna al-a'mal kullaha lillahi ta'ala wa huwa alladhi yajzi biha. Dikatakan ulama berbeda pendapat daripada penafsiran hadis ini. Sedangkan kita tahu semua bahwa amal ibadah itu semuanya untuk Allah dan Allah yang membalas. Kok ini puasa dikecualikan? Sampai dikecualikan. Maka ada beberapa penjawaban. Min as-sahiha, salah satunya anna makna dzalika yarji'u illa anna shaum la yaga'u fihi riya kama yaga'u fi ghairihi. Kenapa? Sebab yang pertama dikatakan, pendapat yang pertama adalah puasa itu enggak kemasukan riya. Beda sama sholat. Orang sholat dilihat orang kelihatan dia itu ibadah. Tapi kalau puasa enggak ada orang yang tahu kecuali kalau dia mengatakan bahwa dia puasa. Maka oleh karena itu ketika tidak ada amal ibadah itu adalah riyaknya, maka itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innahu li. Ya. Dikuatkan daripada itu hadisnya adalah wa yu'ayyidu hadza ta'wil. Qaulu alaihi wasallam, dan menguatkan takwil ini yang mengatakan bahwa puasa itu enggak ada riyaknya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fis siyami riyaun, tidak ada di puasa itu hukumnya itu ada riyaknya. Wadzalika li'annal a'mala la takunu illa biharakat illa shaum fa innama huwa binniyah allati takhfa annas. Maka dikatakan oleh karena itu, maka kenapa kok puasa dikatakan untuk Allah? Karena puasa itu adalah perkara sesuatu yang tidak ada riyaknya, sehingga dikatakan dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak jawaban. Ya, salah satunya ada ini. Nanti Imam Ibn Hajar menjawab dengan jawaban yang banyak. Ya, salah satunya ada dikatakan bahwa manusia itu kenapa kok dikatakan puasa itu untuk Allah? Karena di situ ketika orang berpuasa dia seakan-akan seperti sifatnya Allah, yaitu tidak makan dan tidak minum. Dan juga dikatakan kenapa untuk Allah? Karena dia puasa itu meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menunjukkan bahwa puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari segi berarti keistimewaan puasa tersebut bukan berarti yang lainnya itu tidak dikasih pahala sama Allah. Enggak, semuanya sama, cuma dikhususkan puasa karena beberapa sebab tadi. Ya. Kemudian dikatakan juga makna yang kedua dalam Ihya disebutkan innama kana shaum lillah azza wa jal wa musyarrafan binisbati ilaihi wa in kanat ibadah kullaha lahu kama syarrafal baita binisbati ila nafsihi wal ardi kullaha limaknayn fa dzakara ta'wil sabit wa tsani anna sauma gahrun li aduwi alad fa inna wasilata syaitan la'anahu ta'ala asyahawat. Imam Ghazali mengatakan juga bahwa kenapa sih kok disandarkan puasa ke Allah? Sebagaimana Ka'bah disandarkan ke Allah, Baitullah. Jadi dimuliakan sama Allah SWT. Sebab yang kedua, sebab yang pertama tadi, sebab yang kedua adalah karena puasa itu untuk neken musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk neken musuhnya manusia yaitu syaitan. Dan syaitan ditekannya dengan apa? Dengan puasa. Karena apa? Karena setan itu berjalan dengan jalannya
darah, sehingga kalau kita puasa maka kita mencegah daripada itu semua. Nah, dan banyak, ini yang dua yang Al-Faqih sebutkan. Kemudian makna yang kedua, wa ana ajzibi, dan saya yang balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tentu semua ibadah Allah yang balas, tapi ini enggak. Kenapa kok misalnya puasa Allah yang langsung balas? Maknanya ada yang pertama dikatakan wal muradu bi qaulihi, masih dalam kitabnya Al-Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifir Ramadan yang dikarang oleh Syekh Hasan Masyad. Beliau mengatakan, dikatakan annahu ta'ala infarada bi ilmi miqdari thawabihi. Hanya Allah yang tahu akan pahalanya puasa. Wa tad'ifi hasanatihi, dan perlipatan gandanya puasa tadi, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Taala, itu hanya Allah yang tahu pahala puasa. Wa amma ghairuhu minal ibadat, sedangkan ibadah yang lain kadang atau Allah memunculkan pahala tersebut kepada orang yang lain, dikasih tahu, ini loh pahala salatmu sekian. Tapi kalau puasa enggak, hanya Allah saja yang mengetahui. Kemudian wa annaha tadha'afa min asrin ila sab'imiyah, dan semua amal baik itu bisa berlipat menjadi 10 kalinya sampai 700 kalinya. Sampai semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Karena apa? Karena annallaha yuthibu alaihi bighairi takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan pahala bagi orang yang berpuasa dengan tanpa kira-kira. Jadi sesukanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa Ramadan punya keistimewaan tersendiri, tetapi bukan berarti bahwa Ramadan yang jadi yang terbaik, puasa jadi yang terbaik, karena yang terbaik daripada amal ibadah adalah sholat. Itu pendapatnya mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, maka oleh karena itu maka dikatakan bahwa tetap puasa itu menjadi ibadah, sholat itu menjadi pahala yang lebih afdol, sholat yang lebih ibadah yang lebih afdol, dan puasa punya kekhususan sendiri. Maka dikatakan wa nagala sahib mursyidil awam ani Syekh Abil Hasan fi makna qawlihi wa ana ajzibih maknan badi'an wa huwa anna kulla ta'atin thawabuhal jannah wa saumu jazaa'uhul liqa'i anduru ilaihi wa yanduru ilayya wa yukallimuni bila turjuman. Dan juga dikatakan ditukil daripada menukil Al-Imam Sahibul Mursyidil Awam daripada Syekh Abil Hasan, beliau mengatakan bahwa makna wa ana ajzibih maksudnya adalah apa? Adalah makna maksudnya adalah setiap taat pahalanya adalah surga. Semua kecuali puasa. Puasa ini pahalanya adalah dia bisa bertemu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat aku dan aku bisa melihat dia. Ini adalah dan bisa mengajak aku bicara dengan tanpa penerjemah. Ini adalah makna yang besar, karena bertemu Allah itu adalah nikmatnya nikmat di surga. Ya, jadi kalau masuk surga sudah nikmat, tapi ketika bertemu Allah itu adalah nikmat di atas nikmatnya. Maka itu adalah makna wa ana azibih. Dan banyak makna, maka itu adalah salah satu makna. Nah, nanti Imam Hajar mengasih makna-makna yang lain. Kemudian dikatakan lagi daripada kitab Al-Wajiz, beliau mengatakan asya wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng, yakni wigayatun minal wa'asi, yaitu tameng daripada maksiat atau tameng daripada api neraka. Ya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatahu falyakul inni mru'un saimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan Nabi SAW bersumpah dengan dirinya, la khulufu fami saib. Al khuluf, ulama mengatakan khuluf itu adalah bau yang berubah karena puasa. Itu dikatakan khuluf mananya. Jadi khuluf adalah bau yang berubah karena puasa. Jadi dia memang berubahnya karena puasa. Ya, maka dikatakan oleh Ibn Hajar wal khuluf bidammil kha wa qad tuftahu khaluf. Ada yang mengatakan khuluf, ada yang mengatakan khuluf, tapi ulama mengatakan mu'tamad adalah khuluf. Ya. Taghayyur fam minas shaim, yaitu berubahnya bau karena puasa. Wa yahtassu indana bima ba'da zawal ghaliban. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i dikatakan khuluf kapan? Itu adalah setelah zuhur. Ya, maka makruh setelah zuhur untuk bersiwakan. Ya. Wa atiyabiyatuhu tadullu ala talabi bagaihi, dan wanginya
bau mulut tadi, maka menunjukkan bahwa kita jangan nyiwakin mulut kita. Nah, maka fatukrahu izalatuhu bisiwak, maka itu maksudnya, maka oleh karena itu makruh untuk ngilangkan siwak ketika setelah duhur. Maka bagi orang yang berpuasa setelah duhur dimakruhkan untuk dia siwakan. Nanti khilaf antara ulama, ya kita tidak akan bahas banyak masalah khilaf. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Hasan Masyad, beliau mengatakan bahwa khuluf ini dia lebih wangi daripada misik. Tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada bau mulut wangi itu enggak ada. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada misik. Kemudian juga timbul masalah. Lah masa Allah mencium seperti manusia dan segala macamnya? Enggak. Maksudnya ketika ada orang yang dia mendekatkan diri dengan puasa, maka itu lebih baik daripada orang memberi bauan misik. Jadi ketika orang ketika dia berpuasa, maka itu jauh lebih bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wahasilu maknahu, dan hasil maknanya hamlu makna tayyibi ya alal qabuli war ridha. Maksudnya adalah maknanya itu wanginya adalah makna tib alal qabuli war ridha, maknanya adalah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan bisa juga maksudnya apa? Baunya wangi di sisi malaikat. Di sisi malaikat itu baunya wangi. Ya, di hari kiamat nanti orang yang berpuasa dia akan dirubah menjadi orang yang baunya wangi dikatakan. Kemudian hadis selanjutnya walisaimi farhatan. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan. Ada dua kesenangan bagi orang yang berpuasa itu. Ya. Apa sih? Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau ada orang buka, maka dia buka karena senang. Masuk waktu berbuka, dia senang bisa makan, dia bisa minum dan seterusnya. Ya, itu adalah kalau kita bahas ini adalah makna kesenangan yang boleh. Tapi ada makna kesenangan yang lebih istimewa lagi. Apa? Yaitu alhamdulillah kita dijadikan Allah SWT menjadi orang yang bisa berpuasa dan kita dikasih kekuatan untuk bisa menyempurnakan puasa kita. Itu adalah kesenangan yang istimewa. Jadi kita kalau buka puasa jangan senang karena ketemu makanan saja, tapi senang karena ya Allah alhamdulillah saya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menyempurnakan puasa ini. Harusnya begitu. Ya jangan karena kesenangan kita karena duniawi. Boleh. Tapi yang lebih bagus, yang lebih hebat adalah apa? Ketika kita senang karena kita menjadi orang-orang yang dikasihkan kesempatan untuk bisa menyempurnakan berpuasa, maka kita juga bisa berharap betul bahwa puasa ini bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesenangan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, dan apabila dia ketemu Allah Subhanahu wa taala, fariha bisaumihi, maka dia senang dengan puasanya. Karena apa? Dia mendapatkan pahala yang banyak. Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa taala, dia di akhirat sana, dia akan kaget, dia akan gembira, dia akan senang sekali dengan pahala banyak yang dia terima daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasanya. Maka oleh karena itu, marilah dengan fadilah yang gini banyaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa Allah yang balas langsung di mana-mana. Kalau kita perumpamakan ada pegawai yang digaji lewat keuangan, tapi saat ada satu pegawai khusus karena saking baiknya digaji langsung sama bosnya. Tentu kalau sudah bosnya yang menggaji tidak seperti gaji biasanya, akan dilebihkan. Sama sebagaimana juga Allah SWT ketika ada orang berpuasa, maka langsung Allah yang akan membalasnya. Maka oleh ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala puasa. Maka oleh karena itu kita berharap daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa jadikan orang-orang yang kuat untuk beribadah puasa, bisa mencegah hawa nafsu kita insyaallah, amin amin ya rabbal alamin, dan kita akan mendapatkan kesenangan, yaitu kesenangan di dunia dengan kita bisa berbuka, kesenangan di akhirat kita akan bisa mendapatkan daripada pahala yang banyak. Dan insyaallah bau mulut yang kita mungkin malu terhadapnya itu akan dirubah sama Allah SWT menjadi wangian yang lebih wangi daripada misik. Mudah-mudahan ini hal yang menjadi baik, jadi sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aina fi al-qiyam wal asyam wal qiyam
وقراءة القرآن وحفظ اللسان واجعلنا من المأتوقين والمأتوقين من النار والمقبولين. اللهم ارفعنا الأذى والبلاء وما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك رفع الوباء والآذى والبلاء وشر كل مبتلاء وكيد كل الظالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.